Coba deh kalian bayangin situasi ini. Ada satu perusahaan ayam lokal, posisinya lagi benar-benar terseok-seok, hampir bangkrut. Tiba-tiba mereka dapat kunjungan langsung dari raksasa pangan asal Amerika Serikat yang punya revenue gila-gilaan tembus 53 miliar dolar atau sekitar 800 triliun rupiah per tahun. Terdengar kayak plot film ya, tapi ini beneran lagi kejadian di depan mata kita sekarang. Pertanyaannya, apakah rentetan kejadian ini bakal jadi game changer yang beneran nyata buat kebangkitan raksasa protein WMPP di tahun 2026? Atau jangan-jangan ini cuma hype sesaat aja di tengah utang mereka yang lagi numpuk? Apalagi nih, ada tambahan program makan bergizi gratis dari pemerintah yang potensinya itu kontrak super jumbo. Nah, di pembahasan komprehensif kali ini, kita bakal bedah tuntas semua fakta dan peluangnya. Biar kita dapat konteksnya, WMPP ini bukan pemain kemarin sore ya. Mereka ini raksasa agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Oke, kita tahu mereka memang lagi berjuang keras sehabis kena badai PKPU kemarin. Tapi aset fisik yang mereka punya itu nyata dan skalanya masif banget. Mulai dari peternakan sapi yang luas, fasilitas unggas modern, sampai rumah potong berskala nasional yang udah siap pakai. Buat pemetaan, agenda kita hari ini lumayan padat. Kita bakal ngebahas 5 poin utama, mulai dari potensi kolaborasi bareng Tyson Foods, keuntungan strategis buat WMPP, ambisi ekspansi ASEAN mereka, peluang dari program MBG, sampai inovasi sapi Gama, dan momen penentuan di RUPSLB nanti. Yuk kita langsung mulai. Kita masuk ke pembahasan pertama, dan jujur ini bagian yang paling bikin kaget pengamat pasar, potensi masuknya Tyson Foods. Siapa sih sebenarnya Tyson ini? Buat yang mungkin belum familiar, Tyson Foods ini bukan sekedar perusahaan besar biasa. Mereka ini multinasional, salah satu raksasa pemrosesan makanan terbesar di planet ini. Mainannya udah ayam, sapi, babi, dan operasinya ada di puluhan negara dengan rantai pasok kelas dunia. Bayangin aja, raksasa global dengan ekosistem sebesar itu, tiba-tiba ngelirik perusahaan lokal kita. Pasti ada sinergi luar biasa dan aset spesifik yang lagi mereka incar di Indonesia, kan? Dan yang bikin momen ini makin panas, ini bukan sekedar rumor gosip pasar saham loh, bukan juga cuma tanda tangan di atas kertas. COO WPP sendiri, Ibu Mega Nurfitriana, di bulan April 2026 kemarin udah konfirmasi kalau perwakilan Tyson beneran turun langsung ke lapangan. Mereka lakuin site visit ke fasilitas peternakan dan rumah potong. Artinya apa? Ini serius banget. Ada proses due diligence fisik yang membuktikan kalau mereka mau ngeliat langsung aset realnya, bukan sekedar presentasi. Terus pertanyaan terbesarnya, apa sih sebenarnya yang bakal didapat sama pemain lokal kita kalau kolaborasi megadeal ini beneran kejadian? Keuntungannya benar-benar transformatif. Pertama, akses ke teknologi genetik unggas dari Tyson. Kenapa ini penting? Sederhananya gini, genetika yang lebih bagus bikin ayam tumbuh lebih cepat dan sehat, yang mana bakal langsung mendongkrak margin keuntungan secara drastis. WMPP kan udah punya fasilitas pembibitan, jadi tinggal disuntik teknologi ini aja, produktivitas mereka pasti lompat. Belum lagi akses ke supply chain global, potensi suntikan modal buat modernisasi pabrik, dan yang paling kerasa, kredibilitas instan. Bawa-bawa nama Tyson itu otomatis bikin investor percaya lagi. Nah, kredibilitas tingkat tinggi ini bakal jadi batu loncatan yang pas banget buat ambisi besar mereka selanjutnya. Ekspansi menembus pasar ASEAN. WMPP ternyata pasang target berani buat jadi pemain protein regional, nyasar negara-negara kayak Malaysia, Vietnam, sama Filipina. Modal utamanya, status Indonesia sebagai produsen protein halal bersertifikat terbesar. Terus, model bisnis WMPP yang terintegrasi juga bikin pelacakan asal-usul produknya tuh gampang banget. Fakta di lapangannya sekarang, utilisasi aset domestik mereka baru sekitar 42%. Kedengarannya kurang optimal ya, tapi coba lihat dari sisi positifnya. Ini berarti mereka punya kapasitas nganggur yang luas banget buat ningkatin produksi buat ekspor, tanpa harus keluar triliunan buat bangun pabrik baru. Ya walaupun restrukturisasi utang ini pastinya harus kelar dulu sebelum siap tanding lawan raksasa regional. Oke, sebelum mikir ekspor yang kejauhan, ada satu katalis super jumbo di pasar domestik yang udah nunggu tepat di depan pintu mereka. Mari kita bedah peluang dari program makan bergizi gratis atau MBG. Coba kalian perhatiin angka ini. 191,210 ton. Berdasarkan data BPS, ini adalah proyeksi tambahan daging yang dibutuhin di tahun 2026. Khusus cuma buat nyuplai program raksasa MBG ini aja. Kebutuhan utamanya ada di daging ayam, daging sapi, dan telur. Yang mana, kebetulan banget, persis urat nadi lini bisnisnya WMPP. Efek dari program ini juga diproyeksi bakal ngedorong total konsumsi daging sapi dan kerbau nasional naik tajam sampai 11,6%. Ingat ya, ini tuh guaranteed demand atau permintaan yang udah digaransi langsung sama kebijakan negara. Buat perusahaan yang lagi dalam fase mau bangkit, dapat kepastian pasar sebesar ini tuh benar-benar sebuah kemewahan yang langka banget.
Kenapa WMPP cocok banget di sini? Kuncinya ada di penguasaan ekosistem hulu ke hilir mereka. Mulai dari pembibitan, peternakan komersial, rumah potong yang higienis, sampai distribusi daging olahannya, semua mereka pegang. Jadi pas pemerintah butuh jutaan porsi makanan tiap hari yang sehat dan harganya bersaing, model bisnis end-to-end kayak gini bikin WMPP jadi kandidat pemasok yang paling ideal dan susah ditandingin. Dan faktanya, mesin bisnis mereka ini udah mulai panas duluan. Bayangin, target awal pendapatan mereka di tahun 2025 itu 830 miliar rupiah, tapi nyatanya mereka sukses nembus 1,01 triliun rupiah. Berbekal optimisme ini, manajemen langsung pasang target gila-gilaan, mau naik nembus 2 triliun rupiah di tahun 2026. Kedengarannya emang super ambisius, tapi dengan kapasitas pabrik yang masih sisa banyak tadi, target ini sangat mungkin dikejar kalau mereka bisa nyedot aliran kontrak dari program MBG. Memasuki bagian terakhir, kita bakal bahas satu inovasi unik yang sering banget kelewat dari radar, dan satu momen krusial yang bakal jadi penentu segalanya. Kalian pernah dengar sapi Gama nggak? Singkatannya Gagah dan Macho. Ini tuh hasil persilangan antara sapi Belgian Blue sama Brahman Cross, hasil kolaborasi pinter bareng UGM. Sapinya ini berotot ganda, tahan banting di iklim tropis, dan ngasilin daging premium. Kementan udah resmi ngakuin ini sebagai rumpun sapi baru di September 2025 kemarin. Hebatnya lagi, sapi Gama ini sukses masuk top 5 finalis SDGs Action Awards dari Bappenas loh. Branding positif ini benar-benar bikin sapi Gama jadi senjata rahasia yang pas banget buat menu daging sapi berkualitas di program pemerintah. Tapi, ya kita tetap harus realistis. Semua katalis indah tadi nggak bakal ada artinya kalau urusan keuangan mereka nggak beres. Sehabis ngelewatin krisis PKPU, di bulan April 2026 kemarin, WMPP ngumumin rencana rights issue. Nah, semua ini bakal bermuara di satu tanggal penentuan, 21 Mei 2026. Ini adalah hari di mana RUPSLB bakal digelar, dan ini beneran jadi pintu gerbang buat ngelepas beban masa lalu mereka. Pertaruhan terbesarnya ada di sini nih. WMPP berencana nerbitin sampai 8,5 miliar saham baru di harga nominal Rp20. Tujuannya simpel tapi berat, buat mangkas kewajiban utang mereka yang tembus 4,04 triliun rupiah. Pak Tumiana sebagai pendiri bakal nuker piutangnya jadi saham. Tapi buat kalian para investor publik, hati-hati, ada risiko dilusi. Artinya persentase kepemilikan kalian bisa mengecil drastis. Ibarat kue yang dipotong jadi jauh lebih banyak bagian kalau kalian nggak ikutan nebus saham baru ini. Makanya, momen RUPSLB tanggal 21 Mei ini benar-benar jadi kunci pembukanya. Persetujuan restrukturisasi ini tuh syarat mutlak. Kalau disetujui, neraca WMPP otomatis bakal jauh lebih ringan. Mereka bakal langsung siap lari buat ngejar ekspansi, ngamanin kontrak MBG, dan nyambut deal sama Tyson Foods dengan postur finansial yang udah tangguh. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kalau semua skenario ini jalan beriringan, rights issue disetujui mulus, deal sama Tyson kejadian, dan kontrak MBG bisa diamankan, WMPP ini benar-benar berpotensi besar mencetak cerita turnaround paling epik di tahun 2026. Tapi pastinya risikonya juga nyata kalau rencana pembenahan internal ini ternyata gagal di tengah jalan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah katalis raksasa ini bakal jadi momen kebangkitan atau justru kandas gara-gara utang? Pantau terus RUPSLB 21 Mei nanti, karena itu garis startnya. Makasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan update nasib WMPP ke depannya. Sampai jumpa!